Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratiwi, NIM 18087340. Baiklah, saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pembentukan kondisi fisik hari Selasa jam 15.00 sampai 18.00 tentang isi bab 1 dari buku Theory and Methodology of Training dari Tudor O. Bompa. Pada bagian bab 1 menjelaskan bahwa pelatih yang baik adalah pelatih yang membangun dari proses. Artinya di sini adalah pelatih yang baik itu pelatih yang mengikuti dari proses awal atlet itu latihan, tidak hanya melatih atlet-atlet yang sudah profesional saja. Nah, pelatih harus mengevaluasi semua umpan balik informasi dari proses latihan untuk memahami kreativitas atlet dengan berkualitas agar program-program di masa yang akan datang dapat direncanakan dengan baik. Pelatih membutuhkan bantuan ilmiah dalam rangka untuk memastikan bahwa program yang akan dibuatnya berdasarkan dengan evaluasi objektif. Nah, informasi yang dikumpulkan dari latihan yaitu meliputi fisiologi, biokimia, psikologi, sosial, dan juga informasi metodologi. Pendekatan informasi yang tersedia dari setiap ilmu pengetahuan akan membantu pelatih lebih mahir dalam usaha melatih. Jadi, ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi pelatih agar apa yang kita latih kepada anak didik kita itu membuahkan hasil, tidak hanya sepengetahuan kita saja, tapi juga harus beracuan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dibuktikan. Selanjutnya, sebuah program latihan harus dirancang dengan mempertimbangkan usia peserta, kemudian pemilihan atlet. Sebagian kesuksesan bergantung pada kualitas dan kemampuan atlet itu sendiri. Jadi, kemampuan atlet dan kualitas atlet itu sangat mempengaruhi kesuksesan atlet tersebut. Tidak semua atlet memiliki kemampuan fisiologis yang sama untuk menjadi juara dunia. Jadi, pada bab ini mengacu pada metodologi pengembangan kemampuan biomotor yang meliputi kekuatan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas, dan koordinasi. Pada hal ini dapat membantu pelatih dalam pemilihan metode optimal latihan. Pengetahuan yang diperoleh dari bagian perencanaan akan menyediakan pelatih dengan kemampuan untuk melatih atlet secara maksimal. Sebuah program latihan perlu periode regenerasi dan pemulihan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk memastikan bahwa kinerja atlet baik-baik saja. Tujuan latihan dalam hal fisiologi yang diperlukan untuk memastikan kinerja atlet. Fungsi dari tujuan dari latihan dalam hal fisiologi yaitu untuk meningkatkan kinerja atletik serta untuk meningkatkan fungsi tubuh dalam rangka mengoptimalkan kinerja atletik. Pada bab ini dijelaskan juga tujuan latihan. Ada 9 tujuan latihan. Yang pertama, pembangunan fisik multilateral. Pada bagian ini meningkatkan daya tahan umum. Dan yang kedua, pembangunan spesifik fisik olahraga, yaitu pengembangan dan peningkatan kondisi fisik khusus sesuai dengan cabang olahraga yang diperlukan. Yang ketiga, faktor teknis, pengembangan kapasitas untuk semua tindakan dengan teknis yang benar. Teknik didasari pada rasional dan ekonomis. Yang keempat, faktor taktis, memperluas taktik yang optimal dan variasi dalam kemampuan atlet. Yang kelima, aspek psikologi. Pelatihan psikologi bertujuan untuk meningkatkan disiplin, ketekunan, kemauan, kepercayaan diri, serta keberanian. Yang keenam, tim kemampuan, pembentukan harmoni antara tingkat anggota tim dengan cara merencanakan peran masing-masing individu sesuai dengan kebutuhan timnya. Yang ketujuh yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan sangat penting bagi atlet kita maupun kita, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedelapan, pencegahan cedera. Penguatan otot
tendon, dan ligamen, terutama selama fase inisiasi bagi pemula, itu sangat penting agar tidak terjadi cedera. Pengembangan kekuatan otot dan elastisitas juga sangat penting agar terbiasa dengan gerakan-gerakan baru. Yang kesembilan yaitu pengetahuan teoritis. Tidak hanya pelatih yang perlu pengetahuan teoritis. Sebagai pelatih, kita harus memberikan pengetahuan tersebut kepada atlet kita. Pelatih juga melibatkan atlet untuk meningkatkan pengetahuan tentang fisiologi, psikologi, pelatihan, perencanaan, ilmu gizi, dan regenerasi. Bagian awal program harus mengembangkan dasar fungsional pelatihan dan kemudian bergerak ke arah mencapai tujuan tertentu olahraga. Misalnya, menurut Ozolin 1971 menunjukkan bahwa pada pertama harus mengembangkan daya tahan umum, kemudian diikuti dengan daya tahan aerobik. Itu tadi merupakan tujuan dari latihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi keterampilan dan olahraga. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa klasifikasi keterampilan dan olahraga dibagi menjadi 3, yaitu siklik, asiklik, dan gabungan. Siklik yaitu gerakan motorik secara berulang-ulang seperti berjalan, mendayung, berlari, bersepeda, berenang. Kemudian yang kedua yaitu asiklik. Asiklik yaitu meliputi olahraga gulat, tinju, anggar. Yang ketiga yaitu gabungan. Gabungan antara kombinasi siklik gerakan diikuti oleh gerakan asiklik, seperti pada olahraga menyelam. Pemahaman pelatih dari klasifikasi yang telah disebutkan tersebut sangat penting, yaitu untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Menurut Gendersman and Smith tahun 1970 membagi semua olahraga menjadi 7 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu penyempurnaan koordinasi dan bentuk keterampilan. Pada kelompok ini meliputi senam ritmik, senam modern, dan menyelam. Kinerja dalam kompetisi sangat sering tergantung pada kesempurnaan koordinasi. Jadi kinerja dalam kompetisi ini sangat sering bergantung pada koordinasinya. Jadi kompleksitas teknis keterampilan dan presentasi atristiknya, di mana tindakan pesaing dinyatakan dalam poin berdasarkan penilaian yang subjektif. Itu pada kelompok yang pertama. Yang kedua yaitu mencapai kecepatan unggul dalam keterampilan siklik. Kelompok kedua menggabungkan olahraga seperti berlari, berjalan, mendayung, bersepeda, di mana tujuan utama pada pelatihan adalah untuk mengembangkan kecepatan superior. Yang ketiga yaitu penyempurnaan kekuatan dan kecepatan keterampilan. Olahraga yang tergabung dalam klasifikasi ketiga terkait dengan peningkatan kinerja oleh perkembangan gaya maksimum. Contohnya pada olahraga angkat beban. Dan yang keempat, penyempurnaan keterampilan dilakukan dalam kontes dengan lawan. Jadi pada kelompok ini olahraganya dilakukan secara berlawanan seperti tinju, gulat, judo, dan anggar. Yang kelima, penyempurnaan pelaksanaan sarana yang berbeda jalan. Kelompok ini contohnya yaitu berkuda, sepeda motor, dan ski air. Jadi jalannya berpindah atau berbeda. Yang keenam yaitu menyempurnakan aktivitas sistem saraf pusat di bawah tekanan dan fisik yang rendah keterlibatan. Dalam kelompok ini contoh olahraganya yaitu menembak, panahan, dan catur. Mereka tidak latihan fisik karena komponen motor sangat-sangat rendah pada kelompok olahraga ini. Kemudian yang 7 yaitu olahraga gabungan. Kelompok terakhir ini adalah olahraga gabungan, yaitu meliputi berkuda, anggar, berenang, dan lintas jalan antar negara. Selain itu, wanita dalam cabang olahraga atletik juga termasuk dalam olahraga gabungan. Sistem olahraga nasional harus mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi, kondisi iklim, dan penekanan dari orang-orang olahraga, khususnya bagi peserta muda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang piramida yang ada dalam
bab 1 di buku Bompa. Pada piramida tersebut bagian bawah itu si anak belum tahu dia bakal mungkin atau tidak mungkin untuk menjadi seorang atlet atletik. Jadi di situ dia hanya sebagai rekreasi. Dan pada tingkatan yang kedua, anak sudah mulai masuk ke organisasi dalam sekolahnya sehingga sudah mulai latihan secara terorganisir. The basis of performance athletic. Jadi sudah mulai tampil. Dan yang ketiga itu anak sudah mulai bertanding secara regional atau domestik, good performance athletic. Jadi performance-nya tuh udah mulai bagus di tingkat regional, dan yang paling atas yaitu national teams. Jadi dia sudah tergabung ke tim nasional, performanya tuh sudah high performance athletic. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada gambar keempat bab 1 buku Bompa, itu tentang the quality of training atau the quality of training and factor involved, atau yang kualitas latihan dan yang mempengaruhi. Di sini yang dapat saya jelaskan yaitu yang mempengaruhi kualitasnya yaitu pengetahuan pelatih dan kepribadiannya, fasilitas dan peralatan, kinerja atlet, temuan dan ilmu pengetahuan, warisan, kompetisi, kemampuan atlet dan motivasi. Kualitas pelatihan tidak tergantung pada satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang cukup sering tidak diperintahkan oleh pelatih dan dengan cara apapun dapat mempengaruhi kinerja atlet. Jadi, semua faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi sangat berkaitan. Tidak hanya satu faktor yang bakal mempengaruhi atlet. Selanjutnya yaitu tentang pelatihan adaptasi. Atlet beradaptasi dengan organnya dan fungsi organnya dengan kebutuhan spesifik dari olahraga yang dipilih. Tingkat adaptasi tercermin oleh kemampuan kinerja. Semakin berat tingkat adaptasi, lebih baik penampilannya akan semakin lebih baik. Waktu yang diperlukan untuk tingkat adaptasi tergantung pada kompleks dan sulit olahraga yang ditekuni. Semakin lama waktu pelatihan yang dibutuhkan untuk otot dan adaptasi fungsional. Oleh karena itu, atlet yang sudah terlatih memiliki waktu respon yang lebih cepat di mana untuk beradaptasi, menurut Powers et al. Tahun 1985. Penelitian di bidang adaptasi anatomi menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam materi atau komposisi tulang. Kekuatan dengan latihan intensitas tinggi dan bahwa sifat mekanik tulang tidak ketat tergantung pada usia kronologis, tetapi lebih pada tuntunan mekanis atlet tersebut. Oleh karena itu, pelatihan intensitas rendah di usia dini dapat merangsang tulang lebih panjang dan lingkar panjangnya meningkat. Intensitas tinggi di sisi lain dapat menghambat pertumbuhan tulang, menurut Matsuda tahun 1986. Jadi di sini dijelaskan bahwa intensitas rendah di usia dini dapat meningkatkan panjang tulang dan diameter tulang, sedangkan pada intensitas tinggi malah dapat menghambat pertumbuhan tulang. Jadi, kita sebagai pelatih harus tahu berapa intensitas yang kita berikan kepada atlet kita agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu detraining. Detraining adalah sindrom penurunan status latihan. Nah, di sini terjadi ketika rangsangan tersebut berhenti, sebuah atlet terkena gangguan fungsional dan bahkan psikis, menurut yang Israel tahun 1972. Jadi, detraining itu adalah penurunan status latihan bagi atlet-atlet yang sudah tidak latihan lagi atau berhenti latihan selama beberapa waktu. Ada dua alasan pada detraining ini. Alasan yang pertama yaitu karena sakit atau kecelakaan, dan yang kedua adalah karena pensiun. Dalam kasus pertama, manfaat pelatihan hilang dalam waktu relatif singkat jika latihan telah berhenti. Jadi, dalam kasus seperti ini, kecepatan detraining bervariasi, ada dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Penurunannya cukup besar, yaitu 6-7%. Telah dicatat dalam maksimum
volume oksigen, kapasitas kerja fisik. Jumlah hemoglobin dan volume darah berikut hanya 1 minggu istirahat total, menurut Firman tahun 1979. Manfaat kebugaran benar-benar hilang setelah 4-8 minggu dari detraining, menurut Ford et al. Tahun 1988. Oleh karena itu, durasi fase transisi atau off-season harus hati-hati dan harus dipantau, terutama dalam olahraga profesional atau atlet profesional. Kemudian yang kedua yaitu karena kasus pensiun. Dalam beberapa hari setelah gangguan pelatihan, gangguan fungsional terjadi, menurut Israel tahun 1972. Menunjukkan bahwa sakit kepala, insomnia, perasaan kelelahan, kurang nafsu, dan depresi psikologi adalah salah satu gejala yang biasa jika latihan berhenti. Jerman Bintang atletik dari Jerman seperti perenang Cornelia Ender, Ronald Matthes, dan tim dayung dari Dresden, Jerman diberi program detraining diselenggarakan selama 4 tahun. Sejauh konten, volume, dan intensitas pelatihan yang bersangkutan mungkin direncanakan sesuai dengan waktu luang dan fasilitas olahraga masing-masing individu. Di antara parameter pelatihan pertama yang berkurang secara progresif adalah jumlah pelajaran pelatihan dan intensitas. Jumlah pelajaran secara progresif adalah jumlah pelajaran dapat dikurangi menjadi 3-5 sesi per minggu dengan intensitas semakin rendah. Sebagai kemajuan waktu, volume pelatihan, terutama durasinya, seharusnya berkurang juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari isi buku Bompa yang berjudul Theory and Methodology of Training. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.